Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kaming Studi. Kali ini saya akan menjelaskan materi PowerPoint ya tentang hand tool. Hand tool ini adalah peralatan tangan ya yang harus kita tahu nama-nama dan fungsinya untuk kita gunakan dalam waktu perbaikan maupun perawatan sepeda motor maupun kendaraan lainnya. Sebelum saya lanjutkan materi ini, jangan lupa like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Kaming Studi. Baik, selanjutnya materi ini, hand tool ini saya lanjutkan. Yang pertama adalah macam-macam screwdriver ya. Screwdriver ini bahasa Indonesia adalah obeng ya, obeng. Itu ada obeng minus dan obeng plus ya. Kalau minus itu flathead screwdriver ya. Kemudian kalau plus ini Phillips screwdriver ya. Ini macam-macam obengnya, ada beskar kecil, ini sesuai penggunaannya. Kemudian tipe screwdriver lainnya adalah tipe obeng tipe ketok ya. Obeng tipe ketok ini nanti dilihat batangnya ini penuh sampai pegangan sampai penuh, jadi nanti penggunaannya bisa diketok oleh palu ya. Ini dapat mengendurkan skrup yang tertanam kencang keras dengan cara memukulnya dengan palu di bagian atas pegangan handle. Jadi skrup yang keras seperti di blok silinder itu bisa dilepas seperti ini dengan cara dipukul ya. Ini cara-caranya yang baik adalah seperti ini. Jadi obeng ini tidak boleh dipakai untuk mencongkel, nggak boleh. Kemudian model miring seperti ini nggak boleh, lurus seperti ini tetapi obengnya terlalu kecil juga nggak boleh, jadi harus pas sesuai seperti ini. Ini cara penggunaan yang benar. Kemudian tipe lainnya ada tipe reguler ya. Tipe reguler ini ada pegangan batang ini tidak sampai penuh ya, hanya pegangan saja. Jadi tipe model ini tidak boleh dipukul ya. Ini adalah hanya untuk mengencangkan baut dan mur, tidak untuk dipukul karena pegangan berbahan plastik yang mudah rusak. Selain plastik juga ada bahan dari bambu, kayu ya, ada seperti itu kayu. Dan ya juga tidak boleh dicongkel, tidak boleh seperti ini, yang seperti tadi harus sesuai ya, harus lurus, tidak boleh miring. Ini. Kemudian yang bawahnya ini adalah macamnya adalah obeng stubi. Stubi ini kecil ya. Ini digunakan untuk mengencangkan dengan skrup ya, tidak boleh dipukul, digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan skrup di tempat-tempat sempit ya. Obeng stubi plus ini hanya digunakan di tempat sempit ya. Kemudian ada lagi obeng stubi yang minus ya, yang min flat. Itu digunakan untuk penyetelan karburator ya, idle air screw pada sepeda motor sport. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada, karena sekarang tidak ada karburator, motor sport semuanya sudah injeksi. Jadi obeng minus yang stubi itu dulu ada untuk menyetel idle air screw pada karburator sepeda motor sport. Selanjutnya nih macam-macam pliers. Pliers itu bahasa Indonesia tang ya, tang. Ini ada combination plier. Ini combination plier ini bisa dirubah ya. Fungsinya hanya untuk menjepit atau memegang part, ini bisa dirubah. Nanti digeser posisinya bisa membesar mengecil. Ini contoh penggunaannya. Ini hanya untuk menjepit ya, menjepit memegang plat. Kalau untuk baut dipukul dan lain-lain sebagainya ini nggak boleh ya. Ini bukan kegunaannya. Jadi combination plier hanya untuk menjepit maupun memegang part. Plier selanjutnya adalah long nose plier ya, atau bahasa lainnya adalah tang cucut. Nah, seperti ini modelnya. Ini hanya digunakan untuk memegang benda di ruang sempit saja, hanya memegang, cukup memegang saja. Dan selanjutnya ada diagonal cutting plier, model seperti ini. Ini hanya digunakan untuk memotong part, bisa kabel, kawat dan lain sebagainya, hanya untuk memotong saja. Kemudian ada snap ring plier tipe open ya, jadi ini adalah untuk membuka ring ya, ring kancing itu untuk membuka keluar ya. Open berarti keluar membuka. Seperti ini modelnya. Ini biasanya ada pada poros ya, poros
sambungan poros seperti itu. Selanjutnya ada snap ring pliers ya, close tertutup ya. Ini model seperti tertutup. Ini biasanya berada di rumah ya, rumahnya untuk pengunci bearing biasanya ini di itu. Ini yang modelnya seperti ini ya, tertutup. Jadi dia kalau dimasukkan, ditekan itu dia malah menutup, tapi untuk membuka. Kemudian ini ada macam-macam hammer. Hammer itu adalah palu ya, palu. Ada hammer plastik, digunakan untuk memukul benda yang lunak atau plastik dan tidak merusak objek ya. Ini dari benda-benda yang lunak, kalau itu seperti kepala silinder itu bisa, itu kan dari lembaga ya, logam. Jadi kalau dipukul yang model pakai ball pen hammer itu bisa pecah, harus pakai plastik seperti ini. Kemudian ada copper hammer, ini digunakan untuk memukul benda logam tanpa merusak. Jadi biasanya ini kuningan, logamnya yang dipukul ya itu tidak akan rusak, tapi palunya ini yang akan berkurang atau apa ya, akan sedikit bergores, tapi nggak apa-apa. Jadi yang rusak adalah palunya kalau untuk yang copper hammer ini, karena dia kepalanya logam tapi lunak. Kemudian ball pen hammer ini yang sering kita jumpai ya, ini digunakan untuk memukul benda logam dibantu dengan perantara. Jadi dibantu perantara bisa. Nah, seperti jika ini yang contoh yang baik lurus ya, ini nggak boleh adalah miring ya. Jika perlu palu longgar dipukul dengan perlahan sampai tidak longgar. Nah, biasanya palu ini kan longgar ya, maka harus dikencangkan. Kemudian macam-macam kunci shock T ya. Kunci shock T ini ada seperti ini, kunci shock T fleksibel ya. Bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, ini fleksibel T, ini biasanya pada kunci busi ya. Kemudian ada kunci shock T yang biasa ya. Nah, ini contohnya. Ini penggunaan yang tepat, ini nggak boleh miring. Nah, seperti ini contoh pemegangannya dan tidak boleh dipukul. Selanjutnya ada kunci L ya, kunci L ya, diagonal ya, beragonal ini. Kunci L ini ada yang model apa, star bintang ya, ada model segi 5 diagonal ya. Ini kunci L yang kunci shock tapi berbentuk L. Kemudian ini cara penggunaannya, modelnya seperti ini, tidak boleh miring ya, harus sesuai ukuran dan lurus. Karena kalau miring nanti yang rusak adalah kuncinya biasanya. Kalau kuncinya yang bagus nggak rusak, tapi nanti kepala bautnya yang dalam adalah yang rusak. Dan kunci shock set ya, ini satu set ini, di dalamnya ada kunci shock, ada sambungannya, ini extension bar ya, sambungannya. Kemudian sambungan besar ke kecil ini ada conversion adapter dari kecil ke besar. Kemudian ada spinner handle, ini yang panjang besar biasanya untuk membuka baut yang sangat keras ya. Kemudian ratchet ini yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa melepas dari kepala baut ya. Ini cukup ditancapkan, kemudian digerak-gerakkan ke atas ke kanan ke bawah sesuai nanti yang di setel di sini. Ya, ini bisa untuk mengencangkan maupun mengendurkan, tapi baut yang sudah kendor, nggak boleh baut yang masih keras. Kalau baut yang masih keras itu pakai ini spinner handle ini yang kuat. Kemudian ini cara penggunaannya ya, ini untuk raket, ini ada set lokernya, bisa ke kiri ke kanan, ini tinggal nanti ya putar ke kanan. Nah, ini untuk mengencangkan, putar kiri untuk mengendurkan, bisa nanti di setel lah. Nanti untuk praktek bisa ditunjukkan caranya. Kemudian cara penggunaan ini seperti ini ya, yang spinner handle ya. Ini harus lurus ya, tidak boleh miring seperti ini ya, tidak boleh, harus lurus. Kemudian T sliding handle atau sliding tebar seperti ini bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Kalau digeser ke kiri nanti torsinya naik ya untuk memulai mengencangkan atau mengendurkan. Kalau ditaruh tengah sini untuk mempercepat, nah, seperti ini, mempercepat melepas ya. Kalau ini untuk gaya tarik kita ya, dapat digeser nanti, digeser ke kiri kanan. Kemudian air impact wrench ya, ini adalah pengoperasian dengan udara bertekanan dan sangat efektif untuk melepas memasang baut atau mur. Arah putarnya dapat dirubah menggunakan switch level. Jadi ini ada switch levelnya, bagian belakang bisa dirubah ke kiri dan ke kanan. Ya, ini sangat cepat dan praktis ya. Tapi diingat di sini juga ada tekanannya, untuk putaran kekencangannya ada setelahnya di belakang sini. Jadi harus menentukan berapa torsi baut itu. Jangan sampai torsinya rendah dikasih RPM yang tinggi, power tinggi, nanti bisa patah nanti ya, malah rusak. Jadi penggunaannya itu harus ekstra hati-hati ya, karena tekanannya tinggi, putarannya tinggi,
harus kita setel sesuai kebutuhan baut. Kemudian di sini penggunaan kunci shock ya manual untuk diaplikasikan pada air impact wrench dapat menyebabkan kerusakan pada kunci shock. Nah, ini benar ya. Jadi kalau tidak sesuai arahan akan merusak dari kunci shock tersebut ya. Kemudian lakukan pembersihan pada tool yang sudah selesai digunakan. Ini sangat penting ya, setiap selesai menggunakan seluruh peralatan itu harus dibersihkan. Caranya yaitu menjaga kebersihan tempat kerja, yaitu kebersihan meningkatkan kepercayaan konsumen ya terhadap kemampuan kita dalam menservis sepeda motor. Jadi ketika kondisinya kotor seperti ini, maka konsumen itu juga tidak senang ya. Bengkel kok kotor sekali, akhirnya nggak jadi masuk ke bengkel, akhirnya keluar ya, cari bengkel lain yang lebih bersih. Kalau kondisinya seperti ini bersih sekali, ini juga konsumen datang dengan wajah senyum ya, dilihat ini senyum, kita juga enak, nantinya juga pengunjung atau konsumen akan semakin banyak. Jadi penting ya kebersihan, jadi selesai harus dibersihkan, dirata rapi seperti ini, nggak acak-acakan seperti ini. Kemudian menjaga kebersihan tempat kerja, ini penting. Jika tempat kerja Anda tidak rapi dan tidak bersih, potensi kecelakaan kerja sangat besar. Nah, seperti ini, nanti ada kotoran banyak, oli terbacar, nanti bisa terjatuh ya. Ini jadi tidak baik. Jadi harus tertata rapi. Kemudian apa yang dipikirkan konsumen tidak sama dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, konsumen lebih mudah beranggapan negatif terhadap penampilan dan cara Anda bekerja. Jadi anggapannya itu lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Maka untuk itu kita harus bagaimana caranya menjaga kondisi lingkungan itu menjadi lebih baik dan bersih dan rapi. Nah, ketika Anda membiasakan untuk bekerja secara rapi dan bersih, maka konsumen dengan sendirinya akan memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja Anda. Ya, nanti kalau Anda kerjanya baik, nanti konsumen akan memberikan pilihan, wah ternyata mekanik ini bagus. Misalkan seperti itu, dimanapun nanti Anda keluar misalkan dari bengkel AHS tersebut, Anda pun akan dicari konsumen, wah sana mekaniknya si A ini bagus sekali. Dia buka bengkel sendiri, saya mau ke sana karena sudah bagus ya. Cara kerjanya dan kedisiplinannya maupun kerapiannya bagus. Terbiasa merapikan tool memudahkan Anda dalam mencari tool yang Anda butuhkan. Ini benar ya, ini kalau Anda biasa merapikan, kemudian menaruh di tempat yang semula, ini akan memudahkan Anda bekerja. Ya. Ini Anda memudahkan Anda bekerja, tidak perlu bingung mencari alatnya di mana dan di mana. Ini sangat penting ya untuk kita atau kalian nanti sebagai mekanik ya. Nah, sekian dari video penjelasan saya tentang presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih ya sebelumnya. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya untuk Anda semua maupun adik-adikku yang mau melaksanakan praktikum magang. Ini penting harus hafal nama-nama kunci tersebut, kemudian penggunaannya. Sekian dari saya, jangan lupa klik like dan subscribe, jangan lupa notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami sendiri. Sekian dari saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.